Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Kita sudah berada di dalam Imamat pasal yang ke-16 mengenai hari pendamaian. Ini adalah hari yang sangat penting bagi orang Yahudi, di mana di dalam hari pendamaian ini, saudara-saudara, segala sesuatunya dilakukan oleh imam dengan cara mempersembahkan korban, lalu mentahirkan baik dirinya sendiri maupun semua imam-imam, lalu kemah suci, semua yang ada di dalam, lalu kemudian saudara-saudara dia kemudian mentahirkan atau mengadakan pengampunan dosa terhadap membakar korban pengampunan dosa terhadap seluruh bangsa Israel. Ini dilakukan 1 kali 1 tahun oleh imam besar, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, digambarkan di sana, saudara, bahwa ada yang unik, di mana imam menyediakan 2 domba, dan domba yang satu adalah domba yang mana itu akan dipotong, lalu kemudian darahnya itulah, saudara, yang dipercikkan kepada imam, kepada semua barang-barang yang ada di bait suci, di atas tutup pendamaian, dan juga kepada bangsa Israel sebagai tanda pengampunan dosa. Dan kemudian domba yang satu adalah yang disebut dengan Azazel. Domba ini, saudara-saudara, di mana imam menumpangkan tangan di atas kepalanya sebagai tanda bahwa semua dosa-dosa bangsa itu, saudara, dimasukkan ke dalam tubuh domba itu. Lalu kemudian ada petugas, saudara, yang pergi melepas domba itu. Nah, di dalam sejarahnya, saudara, ternyata domba ini oleh sang petugas itu dibawa. Diikatlah tanduk domba itu dengan sebuah tali merah kirmisi. Lalu kemudian ada tali merah yang lain, saudara, dari kirmisi, diikatkan pada ambang pintu bait suci itu atau kemah pertemuan itu, diikat juga di sana. Jadi ada 2. Lalu domba itu dilepas dan oleh petugas itu diusir jauh. Dan yang unik, saudara, adalah dikatakan dalam sejarah, saudara-saudara, bahwa domba ini digiring ke arah timur karena bait suci atau kemah pertemuan itu ada di arah barat. Demikianlah di dalam Mazmur dikatakan, demikianlah Tuhan menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian domba itu kemudian digiring terus, diusir sampai dia berada di ujung tebing. Lalu kemudian dia jatuh dari tebing itu yang begitu tinggi dan jauhnya, dan dia menghantam di sana batu karang. Lalu dia punya kepala pecah, mengeluarkan darah, dan darah itu mengenai tali itu. Dan yang unik, saudara-saudara, bahwa kemudian tali kirmisi yang merah itu berubah menjadi putih ketika terkena oleh darah. Lalu juga, saudara-saudara, tali yang diikat tadi di ambang pintu kemah pertemuan itu pun berubah menjadi putih. Ini adalah tanda bahwa dosa diampuni dan dihapus oleh darah itu, saudara. Jadi luar biasa, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dikatakan bahwa di dalam kitab Mika Tuhan telah membuang dosa itu di jurang mau di tubir laut, saudara-saudara. Artinya di tempat yang sangat dalam. Jadi semua ayat-ayat itu, saudara-saudara, memang ada dasar-dasar di dalam ritual pengorbanan yang dibuat lewat domba-domba itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca Imamat ini, ya, pasal 16, dikatakan demikian, ayat yang ke-29, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan jangan
kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Nah, hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ya, harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus, mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, bagi mesbah, juga bagi para imam dan seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. Sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Imam Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi semua dikuduskan. Hari itu orang merendahkan diri dengan berpuasa, saudara-saudara. Dan itu dilakukan 1 kali 1 tahun. Untuk pengampunan dosa 1 tahun itu. Dan tahun depannya maka diadakan lagi, saudara-saudara, untuk dosa-dosa yang di tahun berikutnya. Jadi itu dilakukan dari tahun ke tahun, saudara-saudara. Dan itu sampai hari ini dilakukan hari pendamaian itu oleh orang-orang Yahudi, yaitu memotong korban-korban pada setiap tahunnya pada hari raya pendamaian atau Kapurim, saudara-saudara, dari akar kata kapar, yaitu pendamaian. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dilakukan di bawah hukum Taurat. Namun kita tahu semua itu hanyalah lambang sesuatu yang akannya datang, yaitu realnya di dalam diri Yesus Kristus, di mana Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya ketika melihat Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia." Nah, mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, dikatakan di sana, saudara-saudara, bahwa kalau saudara membaca keseluruhan pasal 10 ini, bahwa tidaklah mungkin darah binatang menghapus dosa manusia, tetapi itu semua adalah lambang daripada semuanya. Nah, dikatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 4. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ketika Yesus datang, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang," kata Yesus, "dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku." Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak dikehendaki Tuhan, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi saudara-saudara, Yesus datang menghapus korban-korban itu semua, korban persembahan-persembahan itu, korban-korban bakaran dan korban penghapus dosa, saudara-saudara. Setelah dia menghapuskan itu semua, maka dia menyediakan tubuhnya. Dialah yang melakukan dan dialah yang dikehendaki oleh Allah, dialah yang diterima oleh Allah, saudara-saudara, sebagai korban yang sempurna. Dialah korban yang sempurna yang tidak perlu dikorbankan setiap tahun, hanya cukup 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur. Kita tidak perlu setiap tahun harus memotong korban, karena Kristus Yesus, kata Allah, bahwa dia sendiri yang akan menyediakan tubuh, yaitu tubuh Yesus bagi kita semua. Dan dialah korban yang sempurna 1 kali untuk selama-lamanya. Dia menguduskan hidup kita 1 kali, membenarkan kita 1 kali, dan itu berlaku untuk selama-lamanya.
Jadi saudara-saudara yang saya kasih, kita tidak membutuhkan lagi korban-korban, karena Kristuslah yang dimaksud korban itu sebenarnya. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dilakukan, sebenarnya itu adalah lambang saja. Dan wujud nyatanya itu adalah Yesus. Di dalam Yesuslah segala dosa kita ditanggungkan. Di dalam Yesuslah, saudara-saudara, semua kesalahan kita, semua murka Allah terhadap dosa itu dihukum di dalam tubuh Yesus. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus tidak lagi dihukum, karena roh yang memberi hidup kepada Yesus itu telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara yang saya kasih, puji Tuhan atas semua ini. Dan inilah kasih karunia, bukan karena usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Semata-mata itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Itu gratis dianugerahkan keselamatan itu kepada kita, saudara-saudara. Korban Kristus, saudara-saudara, adalah untuk semua manusia. Dan itu cukup satu kali untuk semua dosa. Dosa dari masa manapun dan ke masa yang manapun, semua dosa sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Kita bersyukur, saudara. Semua penghukuman terhadap dosa sudah ditimpakan kepada Yesus di dalam tubuh, di dalam daging. Roma pasal 8, saudara-saudara. Dia sudah menghukum itu di dalam tubuh Yesus. Seluruh dosa manusia dari zaman ke zaman, dari zaman-zaman Adam jatuh sampai kepada kesudahan bumi ini, saudara. Semua dosa itu sudah dihukum di dalam tubuh Yesus, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi yang percaya. Bagi saudara-saudara yang belum mengalami percaya keselamatan, saya mau beritahu kepada saudara bahwa Kristuslah korban yang dimaksudkan itu. Ketika Abraham memberikan anaknya, saudara-saudara, untuk diuji oleh Tuhan untuk dipersembahkan di atas gunung, namun itu tidak jadi dipersembahkan karena Tuhan menyediakan domba. Itu hanyalah, saudara-saudara, tentang bagaimana Bapa sendiri yang akan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai domba Allah, dikatakan, yang akan menjadi korban dan menghapus dosa seluruh umat manusia. Dosamu sudah diselesaikan. Yang Tuhan tunggu engkau sekarang ini datang dan percaya dan mengakui Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka keselamatan yang sesungguhnya, bahwa pengampunan dosa yang sesungguhnya hanya bisa terjadi di dalam korban Yesus Kristus. Tidak mungkin binatang menghapus dosa kita, saudara, karena kita jauh lebih mulia daripada Dia. Maka dibutuhkan, saudara-saudara, seorang yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, tidak tahu tentang dosa, dijadikan kemudian dosa karena kita orang berdosa, supaya kekudusannya itu menguduskan kita. Kebenarannya, sang kebenarannya itu Yesus itu, itulah yang membenarkan hidup kita di hadapan Allah. Puji Tuhan. Tuhan yang begitu baik, begitu penuh kasih sayang kepada manusia, walaupun manusia senantiasa memberontak terhadap Dia, tapi dikatakan di sini Dia tidak lagi memperhitungkan kesalahan mereka, Dia tidak lagi memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur, Yesuslah korban pendamaian. Dia mendamaikan kita dengan Bapa atau Allah Bapa di surga. Dialah, saudara-saudara, yang mendamaikan kita kembali. Bukan hanya itu, melahirkan kita baru, dijadikan kita ciptaan yang baru, saudara-saudara, yang kemudian boleh menjadi anak-anaknya, yang mendapatkan kehidupannya di dalam kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang kekasih itu, saudara. Puji Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah, saudara-saudara, kebenaran ini tetap di dalam hidupmu dan engkau membagikannya kepada setiap orang, menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Kristuslah korban pendamaian yang sesungguhnya, dan Dia sudah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar Engkau berikan. Bukan usaha, bukan kebaikan, bukan karena kami, tapi karena kasih-Mu kepada kami. Engkau memberi yang terbaik ya Tuhan, yaitu Putra-Mu Yesus Kristus menjadi korban bagi kami ya Tuhan, menghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas berkat-Mu ini. Mulialah Engkau, berkat-Mu atas umat-Mu, demi nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.